inflasi dan suku bunga bakal turun, dunia nggak bakal gelap, harga obligasi dan RDPT udah naik, dan sepertinya saham, kripto, dan aset high risk lainnya bakal dapat giliran manggung yang selanjutnya. Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Nah, dari akhir tahun lalu, kita kan udah ngomongin sering banget nih soal suku bunga yang bakal flat atau turun tahun ini. Fed tuh bisa aja tuh pivot atau terpaksa menahan atau bahkan menurunkan suku bunga. Suku bunga dan inflasi bakal peak dan perlahan turun. Sekarang makin banyak alasan untuk the Fed nurunin suku bunga dan ini bakal bagus untuk risky assets. Yang bagus untuk obligasi, saham, kripto, dan aset high risk lainnya. And turns out dalam 5 bulan pertama 2023 ini, harga obligasi udah mulai naik. Baik di reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi pemerintah, SBN retail, ataupun obligasi pemerintahnya langsung ya. Padahal ya teman-teman, suku bunga di US tuh belum turun. Tapi again, market kan forward looking machine ya. Dia tuh bergerak berdasarkan ekspektasi. Angka inflasi udah turun banyak nih. Oh berarti next-nya suku bunga nih yang bakal turun. Dan harga obligasinya udah naik dari sekarang. By the way, suku bunga dan inflasi yang dimaksud selalu punya US ya. Karena sampai sekarang semua masih patokannya ke sana. Nggak tahu deh ya, kalau dedolarisasi nanti berhasil mungkin bakal beda nih cerita ya. So di video ini aku mau ngajak kita bareng-bareng mikir nih beberapa langkah ke depan. Harga obligasi udah naik. So what's next? Beberapa skenario yang mungkin kejadian adalah pertama, inflasi turun ke 3-4%. Suku bunga bakal ikut mulai turun, saham, terutama tech dan banking bakal mulai naik, dan kripto, Bitcoin bisa balik ke all-time high atau bahkan make new records. Tapi Kak, Bitcoin kan udah naik 60% dari awal tahun. Bener, tapi menurutku Bitcoin and crypto is a long-term game. Nggak seharusnya diukur dengan indikator-indikator jangka pendek. Kecuali kalian emang strateginya trading ya di kripto. So, let's look at the bigger picture. Pertama, Bitcoin emang udah naik 60% dari awal tahun. Tapi, harga sekarang tuh masih 50% di bawah all-time high $69.000 atau 900-an juta di 2021. Jadi, road to recovery-nya Bitcoin masih jauh menurutku, dan ada beberapa hal yang bakal jadi katalis untuk kripto ke depannya. Yang pertama, Bitcoin halving di 2024. Halving itu simpelnya reward untuk miner dipotong setengah. Half. Apa itu miner? Kenapa mereka dapat reward, Kak? Kita flashback to basic dikit ya. Kripto itu kan diproduksi dan diverifikasi dengan menyelesaikan soal matematika yang kompleks ya. Nah, miner atau penambang ini, ya si verifikator itu, reward untuk mereka ya kripto ini. Dan di 2024, reward untuk Bitcoin miner akan dipotong jadi setengah. Dari 6,25 Bitcoin per blok, jadi 3,125 per blok. By the way, yang halving atau potong reward jadi setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, itu bisa dilakukan kripto apapun ya, jadi nggak cuma Bitcoin aja. Dan in case of Bitcoin, ini adalah halving yang keempat dalam sejarahnya. Kalau kita ingat, halving pertama kali itu di 2012. Harganya tuh kali 10 nih, dalam 150 hari atau 5 bulan setelah halving. Kemudian, halving yang kedua itu di 2016. Jadi halvingnya tuh setiap 4 tahun sekali ya. Harga Bitcoin tuh naik 16% di hari ke 150. Butuh sekitar 450 hari untuk harga Bitcoin kali 10. Jadi $6.500. Kemudian, halving yang ketiga di 2020. Harganya tuh naik 24% di hari ke 150. Dan sampai video ini dibuat, harga Bitcoin udah naik 200% dari halving dia yang ketiga. Dan di halving yang keempat, di 2024 nanti, banyak yang memprediksi harga Bitcoin tuh akan menyentuh $100.000 untuk pertama kalinya. Tapi nanti bakal stabil di angka $40.000-50.000. Well, let's see. Tapi halving emang fundamental katalis ya untuk naikin harga kripto. Karena akan mengurangi supply-nya secara signifikan. Apalagi kalau demand-nya tuh semakin tinggi nih. Terutama dari investor institusi yang makin banyak masuk ke kripto. Katalis yang kedua, suku bunga turun. Mungkin kalian udah bosen banget ya dengerin ini. Short aja, intinya inflasi udah turun. Dan banyak bank tuh mulai bangkrut ya di US. Dua hal ini tuh jadi alasan besar untuk the Fed tuh segera stop kenaikan suku bunga. Dan malah mulai nurunin di akhir tahun ini atau awal tahun depan. Kalau suku bunganya turun, ini bakal bagus untuk semua higher risk assets. Dari obligasi, saham, reksadana saham, sampai kripto. Logikanya simple aja. Kalau bunga deposito lagi tinggi, misal biasanya 2%, terus sekarang jadi 6% nih per tahun.
pasti kita sebagai investor akan tertarik kan, dan mungkin tarik duit dari saham dan aset high risk lainnya untuk pindahin ke deposito. Karena deposito lebih aman dan bunganya udah menarik nih, udah 6%, lumayan tinggi. Nah tapi kalau sekarang bunga depositonya turun dari 6% ke 3%, kita jadi nggak puas kan, dan pindahin ke saham, kripto, dan aset lain yang bisa kasih return lebih tinggi kan. Sama juga, kondisi inilah yang kemungkinan akan terjadi di 1-2 tahun ini. Dan alasan yang ketiga adalah lost trust in conventional banking. Dalam 2 bulan terakhir, udah ada 5 bank besar dunia yang kolaps. Dari Silvergate, Signature, Silicon Valley Bank, Credit Suisse, sampai First Republic Bank. Dan masih banyak bank bermasalah yang ngantri, seperti PacWest, Zions, Comerica, dan lain sebagainya. Aku pernah jelasin lebih lengkap kronologis dan alasannya di video yang ini ya. Nah, banking crisis ini tuh perlahan bikin orang kehilangan kepercayaan dengan bank konvensional dan mulai beralih ke saingannya, yaitu cryptocurrency. Well, tapi menurutku krisis ini mostly karena mismanagement ya, dan nggak akan berdampak sistemik, hopefully, karena pemerintah kali ini lumayan gercep ya untuk menjinakkan bomnya sebelum meledak. Oke, jadi in short, kripto ini tuh lagi di tahap awal siklus bull run-nya. Sekarang beli kripto yang mana, Kak? Kalau untuk long term, Bitcoin dan Ethereum aja. Kalau mau trading, ya pasti lebih banyak ya pilihannya. Terus, boleh beli berapa banyak, Kak? Untuk kalian yang pemula banget, belum terlalu ngerti, atau baru mau invest kripto nih, saranku 1% dari total aset aja. Misal, semua uang kita di tabungan dan investasi lainnya itu ada 30 juta. Nah, mulai dari 1% atau 300 ribunya aja dulu. Kenapa 1% dari aset aja, Kak? Karena invest di kripto itu bukan tentang naik turun 10%. Tapi, kalau naik tuh bisa kali 10, kalau turun bisa sampai 80-90%. Dan kita bisa dapat return setinggi itu kalau kita bisa sabar dan hold lebih lama. Jadi kalau to the moon 1%-nya jadi 10% aset, tapi kalau amit-amit to the bone ya, hilang 1% dari aset kita tuh nggak akan bikin kita miskin, bangkrut, atau melarat. Tapi Bitcoin aja harganya sekarang 400-an juta. Emang bisa beli pakai 300 ribu? Bisa, banyak banget aplikasi yang minimal depositnya mulai dari 100 ribu aja. Bahkan ya di Ajaib Kripto bisa deposit mulai dari 10 ribu aja. Lately, Ajaib Kripto juga lagi bagi-bagi Bitcoin, Ethereum, dan Doge gratis. Jadi kalau kita tuh ngajak temen untuk daftar dan beli kripto pertama pakai kode Ajaib kita bakal dapat 1 chip yang bisa ditukar dengan kripto gratis. Ini aku coba mainin ya, kita pilih asal aja dari 3 karpet ajaib ini. Wah, dapat Bitcoin gratis, lumayan ya. Kalian juga bisa cobain ya dengan share kode Ajaib Kripto di sini ke teman-teman kalian. Tapi sebelumnya kalian mesti download dulu apps-nya dan daftar dulu. Bisa pakai link ini yang ada di description box ya. Nah tapi sebelum kita berinvestasi kripto, penting untuk pilih pertama platform yang legal dan diawasi oleh pemerintah. In this case adalah Bapepti untuk mengurangi masalah ke depannya. Terus yang kedua, cek fitur yang ditawarkan seperti staking, launchpad, security features, dan lainnya. Saat ini di Ajaib Kripto, kita bisa terima dan kirim kripto ke wallet atau exchange lain. Terus buat para trader yang butuh ambil keputusan kompleks ya, dan perhitungan yang real time, ada juga fitur analisa teknikal namanya tuh advanced charting. Ada candlestick yang bisa tampilin 4 titik harga ya untuk analisa historis. Kita juga bisa prediksi tren harga saham tuh pakai indikator teknikal ya, kayak moving average, exponential moving average, dan Bollinger Bands. Terus juga ada kesimpulan analisa teknikalnya ya di sini, jadi kita bisa ngambil keputusan yang lebih cepat. Kita juga bisa ngecek ya seberapa aktif suatu kripto tuh diperdagangkan pakai grafik volume. Dan ada juga fitur stop loss untuk membatasi kerugian secara otomatis. Dan hopefully soon ya, Ajaib bakal punya fitur earn atau staking juga ya. Kemudian yang ketiga, perhatikan juga biaya transaksi, biaya penarikan, dan minimal deposit dari setiap platform ya. Well, itu dia beberapa update tentang dunia kripto. Semoga bisa membantu kalian untuk mengambil keputusan investasi yang baik ya. Thank you for watching till the end. See you di video lain dan bye-bye!